Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan-kawan, bayangkan jika setiap detik yang Anda habiskan untuk khawatir, cemas, bisa digantikan dengan momen bahagia atau momen kebahagiaan yang tak ternilai. Kekhawatiran tidak akan pernah merubah apapun, kawan-kawan. Apa yang akan terjadi esok hari tidak akan bisa dirubah. Tetapi satu hal yang pasti, bahwa kekhawatiran bisa mencuri kebahagiaan kita hari ini. Kawan-kawan, membiarkan rasa cemas mengendalikan hidup kita, atau akan Anda pilih untuk hidup di saat ini dan meraih kebahagiaan yang selama ini tertunda? Tentu pilihannya dari tangan kita, kawan-kawan, dan pilihan itu bisa berubah segalanya. Kawan-kawan, mengapa kita sering merasa khawatir? Kekhawatiran sebenarnya adalah emosi yang sangat manusiawi dan umum. Ini bisa dirasakan oleh semua orang. Dalam kehidupan yang penuh dengan ketidakpastian sekarang ini, seringkali kita merasa khawatir oleh berbagai pemikiran tentang masa depan. Kekhawatiran ini, kawan-kawan, muncul karena kita ingin mempersiapkan diri menghadapi berbagai kemungkinan yang mungkin akan terjadi. Namun meskipun perasaan ini wajar, kawan-kawan, khawatiran yang berlebihan ini dapat menjadi racun, akan menggerogoti kebahagiaan kita saat ini, di hari ini, yang sebenarnya sudah kita rasakan. Kemudian dapat khawatiran pada kehidupan kita sehari-hari ini apa saja, kawan-kawan? Rasa khawatir, kawan-kawan, tidak hanya berdampak pada kesehatan mental kita, tetapi juga akan berdampak pada fisik kita. Kecemasan yang terus-menerus akan dapat menyebabkan berbagai masalah kesehatan, seperti tekanan darah tinggi, kemudian gangguan tidur atau insomnia, gangguan sistem kekebalan tubuh. Lebih dari itu, khawatiran juga bisa membuat kita kehilangan momen berharga dalam hidup kita, kawan-kawan. Momen yang seharusnya bisa kita nikmati jika saja kita tidak bisa melepaskan rasa cemas itu. Kawan-kawan, kekhawatiran dan kebahagiaan sebenarnya adalah dua hal yang tidak bisa bersatu atau berjalan bersama. Kenapa demikian, kawan-kawan? Karena kekhawatiran bisa menghilangkan kebahagiaan ini. Pada saat kita terlalu sibuk memikirkan apa yang mungkin terjadi di masa depan, esok hari, itu akan cenderung mengabaikan apa yang sedang kita alami, kita miliki di depan mata kita hari ini. Kekhawatiran, kawan-kawan, membuat kita sulit menikmati momen-momen sederhana, hal-hal sederhana, bahkan penuh makna dalam hidup kita. Hal ini karena perhatian kita, kawan-kawan, fokus pada masalah yang belum tentu terjadi, dan ini akan membuat ketegangan emosional yang membuat kita tidak bisa menikmati kebahagiaan walaupun kecil yang ada di depan mata kita, yang harusnya kita nikmati saat ini. Yang pertama, kawan-kawan, hiduplah di hari ini saja. Ada sebuah ungkapan bijak yang mengatakan bahwa hidup di masa sekarang adalah kunci kebahagiaan. Menurut saya ini benar, kawan-kawan. Kehidupan yang bahagia seringkali tidak didasarkan pada achievement besar atau pencapaian besar atau penghindaran terhadap masalah. Akan tetapi pada kemampuan kita untuk menghargai hal-hal kecil, hal-hal sederhana yang ada di sekitar kita saat ini, hari ini. Ketika kita terlalu memikirkan masa depan, kawan-kawan, kita mungkin akan kehilangan rasa syukur dan mohon untuk menikmati kehidupan pada saat ini, pada hari ini. Atas cara mengatasi kekhawatiran ini apa saja, kawan-kawan? Yang pertama, yaitu kenalilah sumber kekhawatiran kita. Langkah pertama adalah untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu dengan mengenali sumbernya. Apa yang sebenarnya membuat kita khawatir? Apakah itu ketakutan akan kegagalan, takut kehilangan, dan ketidakpastian lainnya? Dengan mengetahui akar dari kekhawatiran kita, kawan-kawan, insya Allah kita dapat mulai membuat strategi untuk menghadapinya. Misalnya jika kita khawatir tentang pekerjaan, kita bisa membuat rencana yang lebih jelas dan lebih terukur untuk mengatasi kesulitan atau tantangan yang ada. Kemudian yang kedua, fokuslah pada hari ini atau saat ini, kawan-kawan. Kita belajar untuk fokus pada hari ini, pada saat ini, dan menerima pikiran serta perasaan kita tanpa menghakiminya.
Hal ini membantu kita untuk tidak terjebak dalam lingkaran kekhawatiran kawan-kawan yang berulang-ulang. Nah, teknik ini kawan-kawan juga bisa kita atau memungkinkan kita untuk menikmati momen-momen dalam hidup kita yang mungkin selama ini kita tidak rasakan atau kita abaikan karena kita terlalu sibuk untuk memikirkan hari esok, memikirkan masa depan. Yang ketiga, ambillah tindakan yang positif. Ini salah satu cara terbaik untuk mengatasi kekhawatiran, yaitu dengan mengambil tindakan positif, mengambil kegiatan-kegiatan positif. Daripada terus-menerus memikirkan kemungkinan terburuk, kita bisa fokus pada apa yang bisa kita lakukan saat ini saja untuk memperbaiki situasi. Tindakan ini kawan-kawan bisa berupa hal kecil seperti menyapu misalnya, ngepel, berbicara dengan orang yang kita percaya misalnya, atau mencari solusi untuk masalah yang kita hadapi daripada kita hanya sibuk untuk memikirkan saja. Kemudian yang keempat, bicara dengan orang-orang yang kita percaya, orang-orang terdekat kita. Jangan ragu untuk mencari dukungan dari orang-orang di sekitar kita kawan-kawan, terutama orang yang kita sangat percaya. Kadang-kadang berbicara dengan orang yang kita percaya ini dapat membantu menghilangkan ketegangan, membantu kita untuk melihat masalah dari perspektif yang berbeda dan menemukan solusi yang mungkin tidak kita pikirkan sebelumnya. Dukungan dari teman, dari sahabat, dari keluarga, bahkan dari orang profesional seperti psikolog, ini menjadi sumber kekuatan yang besar kawan-kawan dalam mengatasi kekhawatiran. Lantas dampak kekhawatiran ini pada kesehatan kita itu apa saja? Yang pertama, dampak kekhawatiran pada kesehatan kita secara fisik. Kawan-kawan, kekhawatiran yang berlebihan tidak hanya mempengaruhi kesehatan mental kita, tetapi juga kesehatan fisik kita. Banyak penelitian yang menunjukkan bahwa orang yang sering merasa cemas, merasa khawatir, ini cenderung memiliki resiko lebih tinggi untuk mengalami masalah kesehatan daripada orang yang tidak memikirkannya, seperti sakit kepala, tekanan darah tinggi, jantung bahkan. Ini terjadi karena kecemasan menyebabkan tubuh kita berada dalam keadaan waspada terus-menerus, yang pada akhirnya kawan-kawan mempengaruhi sistem metabolisme di tubuh kita. Yang kedua, kesehatan mental kawan-kawan juga bisa dipengaruhi oleh kekhawatiran kita. Selain itu, kekhawatiran yang berkepanjangan ini juga dapat menyebabkan gangguan kesehatan secara mental seperti depresi, gangguan kecemasan. Kemudian ketika kita terus-menerus khawatir kawan-kawan, secara otomatis kita menciptakan pola pikir negatif yang sulit diubah. Nah, pola pikir ini kawan-kawan bisa membuat kita merasa terjebak dan tidak mampu melihat sisi positif dari situasi yang sedang kita hadapi. Kawan-kawan, mari kita capai kebahagiaan dengan cara menemukan jalan keluar dari kekhawatiran. Kebahagiaan bukanlah sesuatu yang kita dapatkan begitu saja kawan-kawan. Kebahagiaan adalah pilihan yang kita buat setiap hari sebenarnya. Kita bisa memilih untuk fokus pada hal-hal positif yang kita hadapi dalam hidup kita, atau kita bisa membiarkan kekhawatiran mengambil alih. Dengan memilih untuk hidup di masa sekarang, di hari ini, saat ini, dan menghargai setiap momen-momen kecil, insya Allah kita bisa menemukan kebahagiaan kawan-kawan, bahkan di tengah-tengah kesulitan. Atas langkah-langkah menuju kebahagiaan ini apa saja kawan-kawan? Merujuk dari apa yang sudah kita bicarakan tadi, ada beberapa langkah yang bisa kita ambil untuk mencapai kebahagiaan meskipun kita sedang menghadapi banyak kekhawatiran. Yang pertama kawan-kawan, hargailah hal-hal sederhana atau hal-hal kecil. Cobalah untuk selalu menghargai hal-hal kecil yang terjadi setiap hari. Ini bisa berupa senyuman dari orang yang Anda jumpai, matahari terbit yang begitu indah di pagi hari, bahkan cangkir kopi yang kita nikmati. Yang kedua, bersyukurlah kawan-kawan. Rasa syukur adalah salah satu kunci utama dari kebahagiaan. Cobalah untuk membuat list hal-hal yang Anda syukuri setiap hari. Ini akan membantu Anda melihat betapa banyak hal-hal yang begitu baik yang sebenarnya kita miliki daripada kita berikan yang tidak ada di hidup kita.
Yang ketiga, perhatikan perhatian pada apa yang dapat Anda kontrol saja. Jangan terlalu fokus pada hal yang berada di luar kendali kita. Fokuslah pada apa yang bisa kita lakukan sekarang, hari ini, untuk membuat hidup kita lebih baik. Kemudian yang keempat, kawan-kawan, berhubungan dengan orang lain. Koneksi sosial, relationship, salah satu faktor terbesar dalam kebahagiaan kawan. Luangkan waktu kita untuk berhubungan dengan teman, dengan keluarga, mencoba untuk membangun relationship yang lebih bermakna. Ini mungkin merupakan salah satu jalan kawan-kawan. Yang kelima, ini yang sangat penting, yaitu fokuslah pada diri sendiri. Jadikan diri kita prioritas kawan-kawan. Investasikan waktu dan energi kita dalam hal-hal yang membuat kita bahagia, yang membuat kita sehat, baik secara fisik maupun mental. Kawan-kawan, kekhawatiran sekali lagi tidak akan bisa mengubah masa depan. Pada akhirnya, kekhawatiran tidak akan mengubah apapun kawan-kawan. Tidak peduli seberapa keras kita memikirkan masa depan, memikirkan hari esok, kita tidak akan bisa mengontrol setiap aspek dari apa yang akan terjadi. Yang bisa kita lakukan adalah fokus pada apa yang ada di depan kita saat ini, sekarang, dan menikmati setiap momen-momen yang ada, walaupun kecil, walaupun sederhana. Atau bagaimana kawan-kawan, kita mesti melepaskan kekhawatiran untuk mendapatkan kebahagiaan. Ya, dengan melepaskan kekhawatiran kawan-kawan yang sudah saya utarakan tadi, ini membuka pintu kebahagiaan sebenarnya. Kebahagiaan yang sebenarnya yang tidak kita temukan dalam kesempurnaan atau ketidakpastian yang terhindarkan kawan-kawan. Tetapi dalam kemampuan kita untuk menerima hidup apa adanya dan menemukan keindahan dalam momen-momen kecil, momen-momen sederhana. Ketika kita bisa hidup di masa sekarang kawan-kawan, kita akan menyadari bahwa kekhawatiran bukanlah teman kita, melainkan musuh dari kebahagiaan kita kawan-kawan. Kawan-kawan, fokuslah pada hari ini. Fokuslah hal-hal kecil. Terimalah kekurangan kita. Ini akan membuat kita bersyukur, membuat kita bahagia. Hargai apa yang kita punya sekarang. Jangan terlalu memikirkan apa yang sebenarnya kita tidak perlu pikirkan kawan-kawan. Insya Allah dengan step by step cara tadi kawan-kawan, kita bisa menemukan kebahagiaan-kebahagiaan yang mungkin tidak akan didapatkan oleh orang lain yang walaupun mereka bergelimang harta kawan-kawan. Baik kawan-kawan, semoga ini menjadikan pembelajaran buat kita semua. Silahkan share video ini kalau Anda merasa video ini sangat baik, sangat berarti, mengandung ilmu, share dengan kawan Anda, sahabat Anda, murid Anda, mahasiswa Anda, ataupun siapapun di media sosial Anda kawan. Jangan lupa like dan subscribe untuk mendapatkan notifikasi dari video-video saya yang akan datang. Terima kasih telah menonton kawan-kawan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.